Assalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, kelas R38, mata kuliah Jaringan Komputer dengan nama dosen Salman Al-Farisi MKOM, ingin menjelaskan mengenai tugas pertama tentang Internet Protokol versi 4. Dengan anggota kelompok saya sendiri, yaitu Sahrul Roji dengan NPM 2021 4350 2509, dan teman saya Muhammad Imam Wahyudi dengan NPM 2021 4350 2546. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai Internet Protokol. Internet Protokol adalah protokol jaringan yang menyediakan pengalamatan untuk setiap host dalam jaringan komputer. IP merupakan protokol yang bekerja pada layar 3, yaitu network layer. IP address merupakan serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat dan terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Apa fungsinya? Fungsinya bisa diumpamakan sebagai nomor rumah pada alamat, yakni memastikan agar data dikirimkan ke perangkat yang tepat. Untuk panjangnya rangkaian angka dimulai dari 0.0.0.0 hingga 255.255.255.255. Protokol internet dalam bahasa Indonesia merupakan semacam alat untuk mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan internet pada umumnya maupun lokal. Perlu kita ketahui bersama, saat kita menggunakan perangkat seperti laptop, PC, ponsel, atau bahkan printer, sebenarnya di semua perangkat itu memiliki IP address-nya masing-masing. IP address merupakan sebaris angka yang dimiliki setiap perangkat seperti komputer, gawai, smartphone, dan lain sebagainya yang terhubung melalui internet. Angka-angka di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lainnya tentunya berbeda-beda. Misalnya saja Google, menggunakan nomor IP 74.125.224.72 sebagai IP address. Tetapi ada kemungkinan bahwa alamat IP situs seseorang akan sama dengan yang dimiliki webmaster lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah. Sejarah alamat IP versi 4 adalah versi keempat dari protokol internet. Ini adalah salah satu protokol inti dari metode internet working berbasis standar di internet dan jaringan paket switch lainnya. IPv4 adalah versi pertama yang digunakan untuk produksi di ARPANET pada tahun 1983. IPv4 masih menentukan sebagian besar lalu lintas internet saat ini. Meskipun penerapan protokol penerusnya yaitu IPv6 sedang berlangsung. IPv4 dijelaskan dalam publikasi IETF revisi 791 September 1981 menggunakan definisi sebelumnya revisi 760 Januari 1980. IPv4 menggunakan ruang alamat 32 bit yang menyediakan 4.294.997.296 alamat unik. Tapi blok besar digunakan untuk metode jaringan khusus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kegunaan. Protokol internet adalah protokol yang mendefinisikan dan memungkinkan jaringan pada lapisan internet dari Internet Protocol Suite. Intinya itu membentuk internet. Ini menggunakan sistem pengalamatan logis dan lakukan routing, yang merupakan penerusan paket dari host sumber ke router berikutnya, yang satu hop lebih dekat ke host tujuan yang dituju di jaringan lain. IPv4 adalah protokol tanpa koneksi dan beroperasi pada model pengiriman upaya terbaik. Dalam hal itu tidak menjamin pengiriman, juga tidak menjamin urutan yang tepat atau menghindari pengiriman duplikat. Aspek-aspek ini, termasuk integritas data, ditangani oleh protokol transportasi lapisan atas, seperti Transmission Control Protocol atau TCP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bit. Bit adalah satuan data digital.
Kalau di kehidupan nyata ada meter sebagai satuan panjang, gram untuk satuan massa dan sebagainya, kenapa harus bit? Karena komputer hanya bisa membaca data digital berbentuk biner yaitu angka 0 dan 1. Meskipun data yang kita lihat berupa gambar, teks, video, dan sebagainya, tapi data itu akan diubah ke biner, angka 0 dan 1 saat diproses komputer, entah itu mau dieksekusi, ditransfer, atau yang lainnya. 1 bit itu sama dengan 1 digit angka biner. Entah 0 atau 1, jika 2 bit berarti 2 angka biner. 00, 01, 10, atau 11. Nah, IPv4 ini panjangnya 32 bit. Artinya ada 32 angka biner. Akan tetapi agar mempermudah user atau manusia dalam penulisannya, digunakanlah bilangan desimal 0 sampai 9. Dan setiap oktet dipisahkan dengan tanda titik. Contohnya 192.168.10.1. Selanjutnya akan dibahas oleh Imam. Dalam IP address ada istilah seperti ini. Network ID. IP yang digunakan sebagai alamat jaringan. Kalau di dunia nyata kita bisa diibaratkan network ID atau network address ini dengan nama jalan atau nama perumahan. Host ID. IP yang digunakan sebagai alamat suatu perangkat jaringan seperti router, PC, dan lain-lain. Nah, kalau ini bisa diibaratkan sebagai nomor rumah dalam suatu jalan atau perumahan jaringan. Broadcast ID. IP yang digunakan untuk mengirim ke semua host. Network mask atau netmask. Penulisannya seperti format penulisan IP. Netmask digunakan untuk menentukan nilai network ID dan biasa disebut juga subnetmask. Contoh netmask 255.255.255.0, 255.255.0.0 dan sebagainya. Kita akan pelajari hal ini di materi subnetting. Prefix, angka yang mewakili nilai netmask. Contoh ada IP 192.168.1.28/16. Penulisan /16 menandakan IP tersebut prefiksnya yaitu 16, yang artinya 16 bit pertama IP tersebut adalah network ID. Jika ditulis dalam format IP menjadi 255.255.0.0. Kita akan belajar tentang prefix ini juga di materi subnetting. Selanjutnya di pembagian IP kelas IPv4. Pertama, kelas A. IP address kelas A biasa digunakan untuk jaringan dengan skala besar. Bit pertama di dalam IP address kelas A selalu diset dengan nilai 0. Bit kedua sampai bit ke-8 merupakan sebuah network identifier. 24 bit sisanya atau 3 oktet terakhir merepresentasikan host identifier dengan jumlah host identifier sampai 24 bit. Artinya, kelas A memiliki 16,777,214 host. Kelas B biasa digunakan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. 2 bit pertama di dalam oktet pertama alamat IP kelas B biasanya berupa bilangan biner 10. 14 bit berikutnya merupakan network identifier. Sisa 16 bit merepresentasikan host identifier. IP address kelas B memiliki 65.534 host. Selanjutnya kelas C digunakan untuk jaringan berskala kecil. 3 bit pertama bernilai biner 110, kemudian 21 bit selanjutnya merupakan network identifier. Dan 8 bit sisanya merepresentasikan host identifier. Dengan begitu, IP address kelas C memiliki 254 host untuk setiap jaringannya. Gambar di sebelah ini adalah pembagian kelas A sampai E. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu unicast, multicast, broadcast? Begini penjelasan singkatnya.
Yang pertama unicast, yakni jenis alamat IPv4 yang mengandalkan mekanisme point-to-point atau PTP. Jika diberikan perbandingan adalah 1:1. Gambaran sederhananya, misal kamu mempunyai seorang teman yang setiap hari secara intens berkomunikasi, baik hanya sekedar mengobrol biasa ataupun sedang mengerjakan proyek pekerjaan bersama, dan mengandalkan komputer dan internet sebagai media pengiriman data. Nah, anggaplah kamu adalah si A dan teman kamu si B. Sistem unicast ibaratkan sebuah jembatan lurus yang menghubungkan titik A ke B. Multicast. Konsep dari multicast hampir menyerupai unicast. Namun bedanya adalah multicast mampu menghubungkan jaringan dari pusat ke beberapa titik node, yang masing-masing titiknya tergabung dalam satu alamat. Sistemnya cukup mudah, misalkan sebagai ketua kelompok, segala informasi yang kamu punya bisa didistribusikan ke 5 teman kamu lainnya secara bersamaan karena kalian berada di suatu kelompok sama. Ketiga, broadcast. Ini juga hampir menyerupai sistem dari multicast. Yang membedakannya adalah skala dari broadcast jauh lebih besar dan menyeluruh dengan rentang waktu pendistribusian data relatif singkat. Misalnya, kamu sebagai seorang penyiar radio. Nah, seorang penyiar radio mendistribusikan berbagai macam informasi maupun hiburan, mulai dari berita terkini hingga musik terpopuler. Banyak orang yang jangkauannya mungkin gak hanya satu kota aja, melainkan kabupaten hingga mancanegara. Perbedaan IPv4 dengan IPv6. Di konfigurasi IPv4 mempunyai sistem konfigurasi manual, sedangkan IPv6 konfigurasinya otomatis. Di segi kapasitas, IPv4 terdiri dari 32 bit dan IPv6 sekitar 128 bit. Untuk penggunaannya, IPv4 mulai dioperasikan pada tahun 1981 dan IPv6 baru bisa digunakan sejak tahun 1999. IPsec. IPv4 bersifat opsional dan IPv6 mendukung penuh fitur ini. Livabilitas IPv4 sangat bergantung pada kemampuan roaming, sehingga jatuhnya terbatas. Sedangkan IPv6 cenderung stabil untuk terjaga. Routing. IPv4 cenderung menurun dan IPv6 efisien. Untuk ukuran headernya, IPv4 mempunyai ukuran header 20 oktet dan IPv6 mempunyai ukuran 40 oktet. Dan mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang materi Internet Protokol versi 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen Salman Afirisi yang sudah memberikan tugas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.